Gerakan Mahesa, Kori, dan gerombolannya berbahaya bagi keutuhan negara. Pemerintah harus turun tangan dan haram hukumnya membiarkan, karena sekecil apapun bibit-bibit bughot kepada negara, kelak akan menjadi besar jika pemerintah abai terhadap itu semua. Wis kita bikin kubu sendiri Tengku, bersatunya bangsa Banten sama bangsa Aceh. Siap. Semoga aja Banten kebagian barokah dari Aceh. Jadi kalau nanti Aceh dipisahin dari NKRI, semoga aja Bangket ikut. Ya udah sekalian nih saudaranya nih Banten juga dilepasin kan gitu loh. Kami orang-orang yang sadar karena gabung dengan Indonesia yang gak ada manfaatnya. Aceh, Papua, Maluku, daerah-daerah sadar. Kita nih ya nggak bangga-bangga amat sih. Sama Indonesia itu yang nggak bangga-bangga amat. Karena dari dulu juga sebelum gabung, Banten itu sebuah negara. Sebuah kesultanan. Pertanyaannya, siapa yang numpang? A. Banten numpang di Indonesia. B. Indonesia numpang di tanah Banten. Siapa yang numpang? Kasih tahu mereka rakyat Banten. Siapa yang numpang? Jadi dalam merekrut jamaah masa ini Tengku fokus di antitesis, saya fokus di PIK 2 tapi dalam satu gerbong gitu. Oke, siap. Bahwa nih Embruter menunjukkan perjuangan untuk rakyat nih gitu. Kalau mereka yang ngegadoin NASA buktinya pada diem gitu, nggak ngebahas PIK 2 gitu, nggak ngebahas limbah, nggak bicara tentang rakyat gitu loh. Nih Embruter mah nih hadir untuk rakyat gitu. Di dalam polemik nasab kaum Habib yang telah terbukti secara valid dan ilmiah bahwa golongan mereka bukanlah kaum keturunan Rasulillah. Memang harus diakui bahwa polemik ini mustahil bisa lepas dari kepentingan berbagai pihak yang menungganginya, mulai dari urusan politik hingga kelompok Wahabi yang secara khusus mempunyai agenda menyerang amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun dari berbagai kepentingan tersebut, ada satu pihak yang gerakan mereka sebenarnya sangat berbahaya bagi keutuhan negara Republik Indonesia, di mana kelompok mereka bernarasi menempatkan diri sebagai kelompok yang berdiri di tengah, menyerang kelompok yang pro Baklawi maupun yang kontra, namun menyisipkan gerakan yang sangat berbahaya, ingin memisahkan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara agar tidak lagi menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini dimotori oleh Mahesa Banten, salah seorang kepercayaan Pangeran Kuda Putih, yang beberapa waktu lalu ia sempat membuat kericuhan di Keraton Kasepuhan Cirebon dengan mengangkat isu kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya, serta kerap kali bernarasi menghasut kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia, bahwa mereka sama sekali tidak dianggap keberadaannya oleh negara. Gerakan Mahesa yang terlihat jelas ingin Banten atau kesultanan lain agar keluar dari pangkuan Republik Indonesia. Entah itu semua merepresentasikan pemikiran dari Pangeran Kuda Putih atau Pangeran Heru yang sedang berebut kekuasaan dengan Sultan di Kasepuhan Cirebon, atau justru Pangeran Heru yang terpengaruh oleh Mahesa. Tapi apapun itu semua, yang jelas gerakan orang kepercayaan Pangeran Kuda Putih ini sungguh sangat berbahaya bagi keutuhan negara. Terlihat jelas di setiap narasinya bahwa ia berada di pihak rakyat yang sedang dizalimi oleh pemerintah memperjuangkan kepentingan rakyat, namun ujung-ujungnya selalu menyelipkan narasi bahwa kesejahteraan bisa terwujud jika masyarakat kembali menghidupkan kesultanan atau kerajaan mereka, seperti masa dahulu di mana belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi orang bodoh yang mudah terpedaya akan kata-kata yang seolah membela dengan tulus nasib rakyat yang ada di bawah, tentu mereka akan kagum dan turut serta dalam perjuangan si Mahesa. Namun bagi kita yang paham dan mengerti betul tentang berbagai literasi sejarah, apa yang dilakukan oleh Mahesa dan gerombolannya tidak lebih dari pengulangan sejarah, di mana setiap kelompok pemberontak di seluruh dunia dan di berbagai zaman, mulai dari zaman Romawi kuno hingga zaman kerajaan Mataram Islam, semua kelompok pemberontak akan menggunakan isu ketidakadilan dan kezaliman penguasa agar mendapat simpati dan dukungan ketika melaksanakan aksinya memberontak kepada negara. Tidak ada sejarahnya kelompok buhot yang akan melakukan aksi mengakui tujuan aslinya, yakni ingin mendapat kedudukan dan kekuasaan yang tinggi yang tidak bisa mereka dapatkan ketika pihak lain yang berkuasa. Lebih konyol lagi,
Si Mahesa kerap kali bernarasi bahwa negara Republik Indonesia tidak berhak atas setiap jengkal tanah Nusantara, karena dahulu Nusantara adalah wilayah dari berbagai kesultanan yang dipaksa bergabung menjadi Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas ketika dia mengomentari pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sama sekali tidak ada golongan Habib yang ikut di dalamnya. Poin pertanyaannya adalah Pak Mahfud MD, bukankah tiap jengkal tanah di bumi pertiwi ini, di tanah Nusantara ini, tiap jengkalnya adalah wilayah kerajaan dan kesultanan? Lalu kenapa ketika perkumpulan BPUPKI itu jumlah raja cuma secuil? Kalau tak salah 6 ya Pak Mahfud MD. Lalu kenapa tiba-tiba di pelajaran kami di sekolah kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang jumlahnya ratusan ini katanya memilih bergabung? Memilih bergabung atau dipaksa bergabung? Pak Mahfud MD, pertanyaan saya. Memilih bergabung atau dipaksa bergabung? Kalau dipaksa bergabung, maka akan timbul sebuah asumsi, kalau begitu ganti penjajah doang dong. Kami orang-orang yang sadar karena gabung dengan Indonesia yang gak ada manfaatnya. Aceh, Papua, Maluku, daerah-daerah sadar. Kita ya nggak bangga-bangga amat sih ya, sama Indonesia itu yang nggak bangga-bangga amat. Karena dari dulu juga sebelum gabung, Banten itu sebuah negara, sebuah kesultanan. Saya akan kasih pertanyaan khususnya buat seluruh rakyat Banten. Walau bentuknya pertanyaan, sebenarnya ini adalah pendidikan. Pertanyaannya, siapa yang numpang? A. Banten numpang di Indonesia. B. Indonesia numpang di tanah Banten. Siapa yang numpang? Kasih tahu mereka rakyat Banten. Siapa yang numpang? Pemikiran konyol si Mahesa tentu saja sangat berbahaya jika menjangkiti dan menular ke segenap anak bangsa. Di mana jika setiap orang di berbagai wilayah di Indonesia merasa bahwa negara Indonesia tidak berhak atas wilayah mereka, maka sudah pasti akan timbul huru-hara di setiap penjuru Nusantara. Tidak bisa menerima perubahan zaman dan peradaban, merasa dirinya pintar padahal pemikiran dia sangatlah konyol luar biasa. Jika dia memiliki pemikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia hanya numpang di tanah Banten, karena sebelumnya wilayah tersebut adalah wilayah kesultanan, lalu sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah tersebut wilayahnya siapa? Jika dia dan gerombolannya merasa paling berhak atas Banten daripada Indonesia, bukankah sebelum adanya Kesultanan Banten, wilayah tersebut ada di bawah kekuasaan Pajajaran, yang berarti orang-orang yang masih berpegang teguh atas Pajajaranlah yang paling pantas mengklaim kepemilikannya. Inilah bahaya pemikiran konyol si Mahesa. Belum lagi dengan wilayah-wilayah di tanah Jawa. Sebelum berdiri kerajaan-kerajaan Islam, wilayah tersebut adalah wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Sebelumnya juga ada Singasari dan yang lainnya, yang kerajaan-kerajaan tersebut di bawah kekuasaan penganut agama Hindu-Buddha. Jika pemikiran konyol Mahesa harus dipaksakan untuk diterima, maka kita umat Islam justru sama sekali tidak berhak atas bumi Nusantara. Karena kenyataannya masih ada orang Pajajaran yang masih memegang teguh agama Sunda wiwitannya, dan masih ada orang-orang Majapahit yang masih memegang teguh agama Kapitayannya. Bahasa ekstrimnya, Kesultanan-kesultanan Islam justru tidak berhak mengklaim wilayah Nusantara karena jauh sebelumnya sudah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai Nusantara yang mayoritas masyarakatnya beragama Sunda wiwitan atau Kapitayan yang hingga saat ini masih banyak penganutnya. Inilah yang kita maksud betapa konyolnya pemikiran si Mahesa yang bisa menyebabkan huru-hara jika menjangkiti dan menular ke segenap anak bangsa, karena jika dia mengklaim wilayahnya adalah wilayah Kesultanan Banten sehingga Indonesia dikatakan hanya menumpang di sana, maka bukan tidak mungkin akan ada pihak lain yang mengaku orang-orang sebelum berdirinya Kesultanan Banten mengklaim wilayah Banten adalah wilayah mereka. Belum lagi wilayah lain seperti Majapahit di tanah Jawa, Kerajaan Kutai di Kalimantan, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh sebab itulah kita harus buang jauh-jauh pemikiran konyol seperti yang disebarkan oleh si Mahesa. Kita harus menerima setiap perubahan zaman dan peradaban dengan lapang dada, seperti dahulu orang-orang Majapahit menerima dengan lapang dada kerajaannya menjadi Kerajaan Demak, kemudian berubah lagi menjadi Mataram Islam, hingga akhirnya berubah seperti di masa kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itulah negara harus turun tangan dan tidak boleh diam atas gerakan Mahesa dan gerombolannya. Karena selain mengancam keutuhan negara, gerakan mereka juga bisa memecah belah seluruh anak bangsa jika banyak anak bangsa yang terjangkiti oleh gerakan Mahesa dan gerombolannya.